Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Masih ada Bu Yenti Garnasih, pakar hukum TPPU, kemudian Pak Hendra Effendi, penasihat hukum Panji Gumilang, dan juga ada Pak Yusuf Warsim, anggota Kompolnas. Saya langsung ke Bu Yenti lagi. Bu Yenti, tadi kata Pak Yusuf, ini harus nanya ke Bu Yenti soal cermatnya penanganan kasus ini terkait dengan dugaan TPPU-nya. Ini kan juga terkait dengan tadi sudah disebutkan ya, kalau untuk rekening-rekeningnya sendiri ini adalah sebuah bentuk kepercayaan lah begitu daripada yayasan kepada Panji Gumilang atau pemilik-pemilik rekening lainnya. Nah, kalau untuk Ibu Yenti sendiri melihat kasus ini sebenarnya dugaan TPPU-nya masuk atau tidak? Atau memang harus menunggu predicate crime-nya dulu? Oh enggak. Jadi ini memang salah satu milestone-nya ya. Dulu waktu ada International Anti-Money Laundering Legal Regime melalui konvensi tahun 1988, justru ini yaitu bahwa kejahatan asal itu akan diketahui bukan dari kejahatan asalnya terlebih dahulu, justru dari transaksi yang mencurigakan yang namanya dugaan TPPU. Untuk kejahatan ini ya, tapi bukan untuk kejahatan yang lain ya. Ini, jadi ada satu pemikiran yang sangat luar biasa pada waktu itu sehingga dikatakan bahwa money laundering itu adalah mempunyai karakter khusus dalam semua tindak pidana ekonomi. Hanya pencucian uang yang mempunyai karakter khusus, yaitu kenapa? Karena baru ada pencucian uang dalam kronologis perbuatannya kalau ada kejahatan asal. Karena pencucian uang adalah whoever enjoy the fruit of crime. Siapapun menikmati hasil kejahatan. Maka ada dua kejahatan, harus ada kejahatan asal dan kemudian ada pencucian uang. Mengenai dugaannya, mengenai masuknya strategi penegakan hukum bisa jadi justru dari adanya dugaan TPPU. Ini yang menjadi waktu saya mengambil doktor saya tahun 1999 sampai dengan 2002 kita mempelajari itu, ternyata itu yang dipikirkan oleh para ahli hukum pidana yang tergabung di dalam komisioner Criminal Commissioner di United Nations yang isinya adalah pakar-pakar pidana bertaraf internasional. Bagaimana menghadapi kejahatan ekonomi termasuk korupsi, pertama kali adalah untuk hasil narkotika, kemudian digunakan untuk semuanya. Jadi begitu. Jadi memang betul yang dikatakan Bapak Hendra, bahwa memang kita semua ini ada dua kubu ya, yang kita tahu dari media. Kita ya harus menghargai media, kan ada undang-undangnya 49 2009 ya. Tahun 4 itu undang-undang tentang pers itu kan penting karena itu memang pilar. Nah, di satu sisi masyarakat berkaitan dengan media, berkaitan apa yang disampaikan media, kita di dalam orang-orang ini semuanya kan adalah presumption of innocence. Iya. Tetapi ketika kemudian kemudian dilakukan penyelidikan, kemudian klarifikasi pun, penyelidikan pun sebetulnya quote and quote penegak hukum itu sudah presumption of guilt, apalagi kalau sudah penyidikan. Masalah nanti benar apa tidak benarnya tunggu di pengadilan. Sama dengan kita presumption of innocence, kita harus berprasangka tidak bersalah sampai nanti pengadilan mengatakan salah. Penegak hukum mengatakan kita harus berpraduga salah sampai penegak hukum menyatakan tidak bersalah. Nah, itu adalah memang kita punya pihaknya masing-masing ya, kita punya bagiannya masing-masing. Nah, dengan adanya tentu tidak bisa hanya presumption of guilt dengan omong-omongan saja, tentu ada data-data minimal, apalagi naik ke penyidikan harus ada dua alat bukti. Alat bukti permulaan yaitu adanya transaksi yang mencurigakan. Kalau menurut saya berkaitan dengan ini juga kritik saya kepada bank ya, banyak sekali kejahatan judi online ya, penipuan online itu saya pikir karena banknya itu tidak waspada. Ada hal-hal yang mencurigakan tapi tetap aja jalan gitu ya. Uang masuk kemudian hilang. Nah, ini ada masalah Mas Hendra ya. Jadi banyak sekali korban yang tertipu karena online. Padahal ada uang masuk kemudian keluar. Padahal nama rekening itu pun nama yang baru diadakan sebagai penampungan. Ini yang menjadi catatan kita. Artinya apa dalam hal ini semua? Kita juga tanyakan ke OJK bagaimana pengawasan OJK terhadap bank. Jangan sampai seperti sekarang. Al Zaitun yayasan ini dengan Pak Panjinya itu sudah kemudian ada dalam klarifikasi ini disampaikan kepada masyarakat sudah ada kecurigaan sejak 2007 kan demikian 2007 ya? Betul. Iya betul. Lah selama itu bagaimana? Apakah Anda melihat ini seharusnya bisa ditangani lebih cepat, Bu Yenti? Iya, artinya data itu dari bank kepada PPATK segera sampaikan bagaimana
supaya dapat LHA. Sekarang ini posisinya menurut LHA, ini sudah LHA, sudah ada laporan bank kepada PPATK dan sudah dianalisis PPATK yang disodorkan kepada kita semua bahwa ada angka 7 triliun dan 8 triliun ya. Yang ini mungkin masalah media ya. Kalau saya sebagai yang mendalam ini sebenarnya tidak boleh juga disampaikan. Kenapa? Saya tidak berbicara tentang Pak Panji saja ya, Bapak Hendra, untuk semuanya juga. Kalau belum ada kekuatan apapun sudah disampaikan, kalau ada yang memang betul-betul jahat bisa segera hilang gitu ya. Nah ini kan kita kadang-kadang seperti itu. Nah berkaitan Pak Hendra, ya tentu Pak Hendra tidak boleh bilang datang ke Al-Zaitun itu datang semuanya rame-rame, nggak bisa, karena kita juga nggak bisa datang nanya keuangannya bagaimana, itu juga boleh ya. Bu Yanti, pertanyaan berikutnya, ini kan tadi disebutkan juga sebenarnya, Pak Hendra juga tidak menolak ketika saya menyebutkan bahwa ada transaksi, kemudian PPATK juga sudah memberikan koordinasi ke Bareskrim, dan ada penggunaan campuran dana-dana yang diduga disalahgunakan begitu ya, dari dana BOS salah satunya, ini yang dikucurkan oleh pemerintah, di rekening-rekening yang memang dimiliki oleh beberapa rekan atau keluarga atau saudara oleh Pak Panji Gumilang. Ini bisa dilihat sebagai suatu TPPU atau seperti apa? Iya, ya kita lihatnya begini. Yang mempunyai kewenangan untuk mencairkan dana BOS, dana dari negara kepada lembaga pendidikan ini kan dalam rangka lembaga pendidikan ya, dalam lembaga pendidikan, lembaga Islam, lembaga agama gitu kan, banyak kan itu seperti itu. Ini uang negara. Mestinya saya juga selalu menyampaikan negara siapapun yang mencairkan itu juga punya mekanisme pengontrolan, harus dikontrol juga, harusnya seperti itu gitu kan. Nah kalau dana BOS itu masuk, itu harusnya memang ke yayasan, harusnya yayasan. Saya tidak tahu, tanya kepada Bapak Hendra, apakah nama Bapak Gumilang itu nama rekening itu kan pribadi, itu apakah atas nama yayasan apa tidak? Karena kalau atas nama yayasan ada ketentuannya, ada beberapa nama di sana, itu sudah mekanisme di perbankannya seperti itu. Mohon maaf Pak Hendra, yang memang yang harus dicermati adalah transaksi yang mencurigakan atau berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan. Harusnya sekarang dengan ada yang begini, bank harus ke sana. Artinya apa? Ada transaksi yang disampaikan oleh Menteri Menko bahwa satu atau beberapa nama, tidak sampai 10 orang nama, ada rekening sejumlah 256 waktu itu ya, kalau sekarang jadi 300 sekian saya juga nggak tahu itu ya. 256 yang ini ya, kemudian 145 diblokir katanya dan kemudian dibuka sebeberapa, itu juga harus dijelaskan. Saya juga minta kepada pengacara, tidak bisa orang main buka, main blokir terus buka, itu juga harus ada ketentuannya. Oke, silakan diblokir tapi bagaimana ketentuannya, silakan dibuka tapi bagaimana ketentuannya juga. Kita semua harus berhukum karena ada aturannya. Nah dalam hal ini kalau menurut saya ini sebetulnya termasuk sinyal bahwa bank harusnya sudah curiga. Kenapa orang sampai mempunyai nama, ada nama sampai di 256 hanya beberapa nama. Ini harusnya masuk pada aspek suspicious, karena memang TPPU berbicara transaksi mencurigakan, suspicious transaction, know your customers, dan juga follow the money. Jadi follow yang masuk itu dari mana? Tadi Pak mengatakan banyak sumber. Nah, disinilah letaknya bahwa Bareskrim harus melihat sumber ini dari mana, apa alasannya orang menyumbang. Orang zaman sekarang, Mas Hendra, orang nyumbang itu ya belum tentu orang baik-baik juga ya Mas Hendra ya. Banyak itu yang kita khawatirkan, misalnya dari hasil korupsi disumbangkan untuk dana kampanye, itu ya nggak boleh, itu namanya TPPU juga gitu ya. Jadi ya memang dana dari hal-hal seperti itu memang sejak awal di beberapa negara itu jangan sampai TPPU itu saat dijadikan kampanye, kemudian penyelenggaraan pendidikan dijadikan sarana untuk orang-orang yang telah melakukan masuk juga ke TPPU takutnya itu Bu ya. Oke, ya, jadi kita melihat sumber-sumber ini, apakah sumber-sumber ini betul-betul legal, atau sumber-sumber yang disebutkan tainted with a crime, disebutkan ada tercemar dengan tindak pidana, itu disebutkan dalam aslinya tainted. Salah satu yang juga harus diperhatikan polisi ke situ ya Bu ya, terkait dengan sumber dana yang tadi dikatakan Pak Hendra ini banyak. Pak Hendra, maaf Bu Yanti, saya ke Pak Hendra dulu. Pak Hendra, jadi kalau untuk menjawab apa yang tadi disebutkan Bu Yanti seperti apa terkait dengan rekening Panji Gumilang ini, apakah juga terkait dengan yayasan atau pribadi dan lain-lainnya? Ya, berkait yang dugaan disampaikan oleh media atau masyarakat mengenai TPPU ini,
kami duga ini ada kaitannya dengan masalah dana BOS ya. Jadi kita paham bahwa dana BOS ini sumbernya dari pemerintah. Ketika lebih dari satu kali dana BOS ini dikucurkan oleh pemerintah, tentunya standar yang atau SOP yang disampaikan atau laporan keuangan yang disampaikan oleh pihak pondok pesantren kepada pemerintah itu sudah clear. Dan ini sudah berkali-kali pihak pesantren mendapatkan dana BOS. Dan secara proses pelaporan, dana BOS sendiri sudah dinyatakan clear, tidak ada masalah ya. Dengan tadi kita pesantren ini sudah mendapatkan lebih dari satu kali anggaran tersebut. Jadi kalau sekiranya ternyata ada persoalan di situ, ini kan kembali kepada pemerintah sejauh mana standar SOP yang dilakukan sehingga pemerintah tersebut kok terus memberikan itu. Nah, Kalau ini kucuran dana kita BOS-nya juga sudah didapat dari kapan, Pak Hendra? itu kurang lebih dari 2015 ya kalau saya 2015. tidak salah informasi dari pihak pesantren itu. Jadi ini cukup lama. Ya tentunya ini tadi kita atau media dan masyarakat ini harus tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Jadi ini jangan sampai masyarakat ini jauh menilai sehingga terhadap persoalan ini nambah nggak karu-karuan ya. Makanya Karu-karuan. Tapi saat kami ini ya aktivitas kami pesantren masih berjalan kan Pak Hendra ya? ya Oke. aktivitas pesantren berjalan dengan baik dan tentunya segala sesuatu kepentingan pemerintah juga klien kami melayani itu. Berkait dengan kemarin kita juga paham bahwa ada kegiatan pemeriksaan dari pihak pemerintah juga berkait dengan dana BOS ya yang Ya. berkompeten di sana, dan itu kami layani ya dengan baik. Dan semua data-data ya tentunya karena kita membuat laporan atau klien kami ini menyampaikan laporan itu seluruhnya berdasarkan standar kepada apa yang juga di SOP-kan oleh pemerintah, ya kami yakin itu tidak ada masalah. Pak Namun Hen- karena Ya, Pak Hendra, sempat masyarakat ada gugatan perdata ke Pak Mahfud, salah satunya sudah dicabut. Ada beberapa gugatan perdata lain. Ini masih firm terkait dengan gugatan itu dan itu sebenarnya goalsnya apa sih? Tujuannya apa sih? ya, kalau klien kami itu menyampaikan gugatan itu tentunya salah satu dasarnya adalah hak hukum ya. Ketika seseorang diduga ya kan melakukan pelanggaran hukum, ya tentunya dengan langkah-langkah hukum juga kita hadapinya. Tidak bisa dengan opini atau menyerang balik dengan statement-statement yang tidak jelas di media atau menyampaikan informasi ke masyarakat. Jadi tetap firm lah Tapi ya. alangkah elegannya kita sampaikan, kita jawab dengan jawaban hukum, yaitu yang kita sampaikan kepada, dan klien kami setuju dengan langkah-langkah itu ketimbang kita debat tebal dalam satu persoalan tapi tidak jelas kemana arahnya. Baik. Kalau gugatan ya tentunya jelas ya kemana arahnya karena itu diatur oleh undang-undang dan kita mengikuti rule itu. Seperti itu. Oke, baik. Pak Yusuf, kalau sejauh ini Anda yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pengawalan ataupun pengawasan pihak kepolisian Republik Indonesia untuk mengawal kasus ini, apa yang menjadi catatan pentingnya? Karena dalam posisi Kompolnas juga dalam mengawal kasus ini berkaitan dengan keprofesionalan polisi misalnya. Ya, yang paling utama tadi, sebagaimana yang saya sudah kemukakan, pemerintah memandang bahwa pesantren Al Zaitun ini tetap berjalan. Maka dia harus bisa dipisahkan pesantren dan kontroversinya Panji Gumilang. Oke. Nah, kontroversi polemik Panji Gumilang ini sudah memasuki babak baru, masuk ke proses hukum. Ini harus kita dorong selesai. Namun pesantren tetap berjalan. Oleh karena itu, dalam memproses dugaan tidak pidana di luar penistaan agama, kemarin juga penistaan agama itu dilakukan dengan cermat, memeriksa ahli begitu banyak. Sama halnya dengan ini, transaksi keuangan yang itu terkait dengan Al Zaitun itu harus benar-benar bisa cermat. Nah, misal tadi saya dapat uang, apakah itu diduga dari penipuan atau korupsi, dari hasil korupsi seseorang diduga ke Pak Panji Gumilang, terus diberikan tanah, yang itu tanahnya kemudian
menjadi aset. Nah, dalam transaksi kan pembelian minimal 500 juta itu kan harus dilaporkan. Si penjual wajib meminta kepada pembeli untuk mengisi form. Ini transaksi Anda di atas 500. Pertanyaannya, apakah si penjual melaporkan ke PPATK atau tidak? Itu membutuhkan proses seperti itu. Jadi PR PPATK juga ya? Nah, maka kami mendorong sebagaimana yang didorong oleh Pak Mahfud dipercepat, namun harus cermat. Ini ada pesantren yang dipandang oleh pemerintah masih harus berjalan. Nah, kalau saya ditanya secara pribadi sebenarnya sih simpel. Ambil alih saja pemerintah itu pesantren. Nah itu, tapi kan ini prosesnya tidak seperti itu. Ini yang harus benar-benar kita cermati. Jadi polemiknya Pak Panji Gumilang itu tidak berdampak kepada proses belajar mengajarnya pesantren Al Zaitun, Mas Irianda. Yang itu sekarang polemiknya Pak Panji Gumilang ini kita dorong memasuki babak baru agar clear dan selesai persoalan hukumnya. Jadi kita harus hormati juga pesantren tetap jalan satu sisi, tapi kalau untuk kasus Pak Panjinya ini juga kita hormati kasusnya di ranah pidananya. Terakhir sekali Bu Yenti, apakah nanti ketika misalnya terbukti sebuah TPPU ini uangnya bisa kembali lagi digunakan untuk hal yang lebih produktif di pesantren misalnya? Iya, ini kan dari media juga ya. Nah, Indra nggak apa-apa media biar terbuka Pak. Kan sekarang kalau nggak viral juga polisi nggak jalan-jalan kok. Maaf ya Pak Kompolnas. Nah jadi memang perlu juga ya. Jadi ya ini kan kalau dari media itu kan katanya kan ada banyak sekali uang-uang yang kemudian menjadi properti gitu ya. Kalau itu nanti betul ada masalah bahwa menghasilkan properti itu atas nama seseorang itu tidak ada kaitannya lagi, artinya penggunaannya tidak ada kaitannya untuk keperluan Al Zaitun, itu berarti kan ini merupakan hasil kejahatan, merupakan TPPU karena masuknya dari mana, sumbernya dari mana, kemudian untuk beli apa. Nah, seandainya itu betul, seandainya ada hal-hal yang masuk itu dari hasil kejahatan, ada kejahatan asalnya. Sebetulnya kan TPPU itu kan untuk menangani kejahatan asalnya, bukan untuk menangani TPPU itu sendiri. Hanya dalam rangka untuk mengungkap kejahatan asal itu, kita mengkriminalisasi lagi kejahatan baru, yaitu siapapun yang menikmati hasil kejahatan asal, dia dapat juga hukuman lagi dengan maksud untuk di-tracing bahkan kepada orang yang tidak terlibat kejahatan asal, tetapi juga tidak terlibat mengalirkan, tetapi menerima aliran itu pun ada TPPU. Kalau itu terbukti, bisakah uangnya kembali untuk digunakan lagi, Bu Yanti? Harus, kepada mereka itu akan dirampas dengan putusan pengadilan ya. Maaf saya agak teoritis. Jadi kalau di dalam proses kan namanya penyitaan. Nanti kalau sudah putusan namanya perampasan. Kalau dalam perampasan itulah pengadilan menentukan dikembalikan kepada siapa yang paling berhak untuk ini. Nah, terutama tadi saya selalu sejak awal mengatakan selalu dalam keadaan apalagi TPPU ada uang tercampur atau ada uang yang masuk ke korporasi seperti ini ya, korporasi, dan kemudian kita harus berpikir, harus membicarakan juga pemerintah ini juga pihak ketiga yang beretikat baik. Dalam hal ini siapa pihak ketiga? Yaitu para santri, guru-guru yang memang betul-betul ini harus dilindungi. Oleh karenanya dalam hal seperti ini negara harus tampil. Karena apapun kalau ini nanti terjadi kejahatan, negara juga share out. Negara juga ikut berpartisipasi secara negatif sehingga kasus ini berlarut-larut dan kemudian banyak kerugiannya. Jadi para petinggi negara ini ketika mempunyai kewenangan mengucurkan, mencairkan dana yang dikatakan Pak Hendra bahwa sudah sesuai, gitu kan? Katanya sudah sesuai dengan laporan-laporan tertulisnya. Ternyata nanti terbukti tidak sesuai. Nah, kenapa negara waktu itu percaya kalau itu sesuai? Apakah memang negara dengan aparatnya tidak punya mekanisme untuk memastikan bahwa uang dana BOS misalnya yang digunakan itu sesuai apa tidak? Karena kalau tidak itu adalah kan korupsi. Lagi dana-dana yang lain, kalau dari dana BOS kan hanya kecil sekali ya Pak, dibandingkan 15 triliun. 7-8 triliun itu kecil sekali kalau yang dari dana BOS. Sehingga yang lain dari mana? Karena ini kan harus dikelirkan ya. Harus dijelaskan betul kepada masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan dan juga kita menjaga perasaan para orang tua alumni santri di sana. Siap, Bu Yanti. Cocok ini sama apa yang dikatakan Pak Yusuf tadi ya, harus cermat, tidak hanya harus cepat juga dalam menangani kasus ini karena ini juga sudah berjalan dengan lama tadi disebutkan oleh Pak Hendra, transaksinya dari 2007 dan dana BOS sekitar 2015-an, itu kata Pak Hendra tadi. Oke, terima kasih Bu Yenti Garnasih, pakar hukum tindak pidana pencucian uang TPPU, Pak Yusuf Warshim, anggota Kompolnas, dan juga
Penasihat hukum dari Panji Gumilang, Pak Hendra Effendi. Terima kasih kehadirannya di Sapa Indonesia pagi kali ini. Sehat-sehat selalu, sampai ketemu. Saudara, usai jeda kami akan bawa Anda untuk melihat informasi terkait dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang memerintahkan Pangdam Bukit Barisan serta dan Puspom TNI memeriksa prajurit yang mendatangi Mapolres Tabes Medan terkait penangguhan penahanan tersangka kasus tanah. Selengkapnya sesaat lagi. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral.